Pernikahan kontrak dengan mafia cantik. Episode 46. Kejadian di masa lalu. Winda meraih tangan kanan Hana, lalu memelintirnya. Sontak wanita itu langsung menjerit kesakitan. Winda pun melepaskan tangan Hana. Jangankan hanya tangan, bahkan lehermu bisa aku patahkan. Berhenti menggangguku. Bentak Winda seraya mendorong keras tubuh Hana kembali ke dinding. Setelah itu dia langsung bergegas pergi. Terlalu lama bersama dengan wanita itu, bisa membuat emosinya tidak terkendali. Buruknya, bisa saja ia membunuh Hana. Jika sudah sangat gregetan dan muak. Siang harinya di restoran hotel. Nampak dua orang pria tampan yang berpakaian rapi. Sedang makan siang bersama. Sambil membicarakan masalah pekerjaan. Namun entah dari mana datangnya ketegangan. Suasana di ruangan VIP itu seketika dingin mencekam seperti berada di antara balok-balok es. Tuan Justin, sepertinya Anda tidak mengerti dengan konsep yang baru saja saya jelaskan. Cobalah untuk mengerti dan menerimanya. Ucap John santai tapi sedikit menyindir. Justin mengernyit, kemudian ia tertawa renyah. Hahaha, maafkan saya Tuan John. Saya tidak terbiasa dengan konsep murahan seperti itu, saya menginginkan pesta yang lebih mewah. Benar sekali yang Anda katakan Tuan Justin. Pesta makan malam nanti akan mengikuti konsep mewah yang Anda inginkan. Karena Anda adalah bosnya, apapun itu kami akan membuat Anda terkesan. Sahut John yang diiringi senyuman tipis. Baguslah Tuan John, jika Anda mengerti apa yang saya inginkan. Karena jika saya sudah menginginkan sesuatu, saya tidak peduli pada siapapun. Saya pasti akan mendapatkannya. Pungkas Justin dengan percaya diri. Itu bagus, sebagai seorang pria kita harus memiliki keteguhan hati yang besar. Begitupun dengan saya tidak akan melepaskan sesuatu yang sangat penting dan berharga milik saya. Kepada seseorang dengan mudahnya, saya akan mempertahankannya walaupun nyawa saya yang akan jadi taruhannya. Tutur John panjang lebar sambil meminum segelas wine yang menjadi pendamping cocok steak yang mereka makan. Justin kembali mengernyit. Dia tersenyum miring dengan rahang yang menegang. Telinganya seketika panas mendengar penuturan kata-kata John. Yang jelas-jelas sedang menyindir telak dirinya. Tapi Tuan John, Anda melupakan satu hal, sahut Justin tersenyum. Apa itu Tuan Justin? Apa yang sudah saya lupakan? Tanya John yang tidak mengerti. Anda lupa, jika sesuatu yang awalnya bukan milik kita, pasti akan kembali pada pemilik lamanya. Bukankah itu pepatah lama? Jawab Justin tersenyum puas. Merasa sudah memenangkan perdebatan sengit itu. Hahaha, Anda benar Tuan Justin. John tertawa renyah lalu seketika kembali dingin. Namun itu berlaku jika si pemilik tidak sengaja menghilangkannya. Berbeda dengan halnya, jika si pemilik sengaja membuangnya. Atau menyia-nyiakannya. Lanjutnya tersenyum samar. Duar. Seakan tertembak di bagian dada sebelah kirinya saat itu juga. Saat John menuturkan kata-kata sindiran yang kena telak menembus jantungnya. Brak. Justin menggebrak meja dengan kuat. Lalu menggerak-gerakkan lehernya ke kanan dan kiri. Untuk merilekskan otot-otot lehernya yang menegang. Ken dan juga sekretaris pribadi Justin, yang juga ada di dalam ruangan itu namun berbeda meja. Sudah bersiap-siap untuk menghalau kedua bos mereka. Jika terjadi suatu perkelahian. Karena sedari tadi mereka sudah sangat was-was, ketika pembicaraan dua pria berdarah dingin itu. Menyeleweng entah kemana, sampai-sampai seisi ruangan membeku kedinginan. Begitu juga dengan mereka berdua. Ken melirik sebuah garpu dan pisau kecil untuk memotong daging yang tergeletak di atas meja John dan Justin.
Bisa gawat jika salah satu pria dingin itu mengambilnya dan menyerang satu sama lain. Tentu saja Ken tidak ingin itu terjadi. Namun tiba-tiba saja, kedua pria berdarah dingin itu tertawa bersamaan. Akan tetapi meskipun keduanya sedang tertawa, masih sangat jelas sebuah kebencian tergambar di sorot mata mereka masing-masing. Terima kasih untuk makan siangnya Tuan John, sampai bertemu. Justin menyodorkan tangannya pada John. John pun berdiri dan merapikan jasnya. Lalu meraih tangan Justin. Sama-sama Tuan Justin, sampai bertemu kembali. Mereka saling berjabatan dan saling menatap dengan tajam. Tersenyum di luar tapi memaki di dalam. Itulah yang jelas-jelas tergambar di wajah keduanya. Sungguh mereka berdua sama-sama memiliki darah yang sedingin es. Juga sama-sama keras dan tidak mau kalah. Naya sedari tadi berdiri di depan sebuah tos serba, sambil terus melirik ke arah arloji di tangan kirinya. Begitu kesal karena sudah menunggu Ken lama menjemputnya. Entah apa yang sedang dilakukan pria itu hingga sangat lama menjemputnya. Naya tak berhenti menghela nafas dan terkadang menggerutu kesal. Ken, awas saja jika kau datang nanti. Aku pasti akan menarik telingamu itu. Kau sudah membuatku menunggu selama 1 jam, Gerutunya kesal. Naya pun meringkuk berjongkok di depan tos serba tersebut. Kakinya terasa kram dan pegal. Karena terlalu lama berdiri. Pandangan Naya mengedar. Tak sengaja ia melihat sebuah kursi roda yang terus berjalan tanpa henti ke arah jalan raya. Kursi roda itu membawa seorang pria parubaya. Pria parubaya itu nampak sangat panik. Sedangkan dari arah berlawanan di jalan raya itu, terdapat sebuah mobil box yang sedang melaju dengan kecepatan tinggi. "Paman, hati-hati!" teriak Naya seraya berlari menuju pria parubaya yang berada di kursi roda itu. Ciit! Mobil box itu mengerem mendadak. Naya berhasil menarik kursi roda tadi kembali ke trotoar jalanan. Hampir saja, jika terlambat sedikit saja. Bisa-bisa pria parubaya yang berada di atas kursi roda itu sudah tertabrak dan terlempar jauh ditabrak oleh mobil box tadi. "Paman, kau tidak apa-apa?" tanya Naya yang sangat khawatir pada pria patuh baya itu. Pria parubaya itu nampak sangat syok sampai tidak bisa berkata-kata lagi. Dia menatap wajah Naya dengan ekspresi terkejut. "Paman, kau tidak apa-apa? Di mana keluargamu? Kau hampir saja mengalami kecelakaan." Naya mengulang perkataannya, sambil menoleh kiri dan kanan, mencari-cari keluarga dari pria yang baru saja ia selamatkan. "Tuan Lion, apa Anda baik-baik saja?" Seorang wanita berpakaian suster berlari menghampiri pria paruh baya itu. Dia nampak cemas sekaligus ketakutan. Karena telah lalai dalam melakukan tugasnya. "Bibi, seharusnya Bibi bisa lebih kompeten dalam bekerja. Bagaimana jika tidak ada saya, paman ini bisa saja celaka." Seperti biasa Naya selalu saja cerewet. Dia memarahi suster itu habis-habisan. Tanpa ia sadari pria parubaya itu malah tersenyum melihat tingkah cerewet Naya. "Agassi, siapa namamu? Bagaimana jika saya mentraktirmu makan, sebagai tanda terima kasih?" ucap pria paruh baya itu. Agassi adalah sebutan untuk perempuan muda dalam bahasa Korea. "Hah? Saya? Tidak perlu paman." Naya terkejut dan menolak halus ajakan pria paruh baya itu. "Tidak apa-apa, saya akan merasa sangat tidak enak. Jika kau menolak niat baik saya ini," ucap pria paruh baya itu dengan memohon. Karena merasa tidak enak, Naya pun menerima ajakan pria parubaya yang dia panggil paman itu. Naya diajak makan di sebuah cafetaria yang jaraknya tidak jauh dari tos serba tadi. Pria parubaya itu tidak berhenti menatap ke arah gadis baik hati yang sudah menyelamatkannya itu. "Jadi siapa namamu?"
Kenapa kau tidak memesan makanan dan hanya memesan sebuah minuman? Tanya pria paruh baya itu. Tidak paman, saya sudah kenyang. Naya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Panggil saja saya Naya. Timpalnya kemudian. Baiklah, Naya, saya sangat berterima kasih karena kau sudah membantuku tadi. Mungkin jika tidak ada kau aku pasti sudah tertabrak. Sama-sama paman, lain kali bibi perawat itu harus lebih fokus lagi jika bekerja. Saya sudah memberitahunya tadi, jadi kau tidak perlu memarahinya kembali. Pria paruh baya itu tertawa pelan. Melihat tingkah Naya yang masih mengomel akibat kelalaian suster perawatnya. La adalah Lion, ayahnya Justin. Lion tidak mengenal Naya seperti sang anak yang sangat tahu jika Naya adalah adik dari Winda. Yang ia tahu jika Winda hanyalah sebatang kara. Paman, maaf saya harus segera kembali ke tempat tadi. Karena jemputanku akan segera datang. Terima kasih untuk traktirannya, sampai jumpa. Naya segera beranjak saat minumannya telah habis. Lalu berpamitan pada Lion, dia melambaikan tangannya. Sebelum keluar dari dalam kafetaria itu, Lion juga melambai pada Naya sambil tersenyum. Dia gadis yang baik hati, entah kenapa aku merasa seperti mengenalnya. Dia mengingatkanku pada seorang gadis yang juga baik hati dulu, gumam Lion. La teringat akan seseorang. Winda, semoga kamu bisa bahagia bersama Tuan John. Jangan pernah kembali lagi pada Justin, karena aku tahu Justin hanya akan melukai hatimu lagi. Biarkan Justin menemukan wanita yang baik hati sepertimu kelak. Lanjut Lion. Ternyata Naya mengingatkan dirinya pada sosok Winda. Dulu Winda sewaktu masih berpacaran dengan Justin. Gadis itu sama persis seperti Naya. Dia baik hati dan cerewet. Namun setelah Justin mengkhianatinya, Winda jadi diam dan tertutup. Bahkan sampai menghilang beberapa tahun, dan kembali baru-baru saja. Dengan kabar yang mengejutkan, jika dirinya sudah menikahi pengusaha muda. Yaitu John Lewis, pemilik hotel berbintang 5 dan resort mewah di beberapa negara. Sebelumnya ponsel Winda berdering panggilan masuk dari John. Dengan perasaan yang berbunga, segera ia menerima panggilan itu. Ada apa? Apa pekerjaanmu sudah selesai? Belum, mungkin sebentar lagi. Kalau begitu aku akan menjemputmu. Cih, rumah kita tidak jauh John. Hanya beberapa lantai ke atas sudah sampai. Jadi untuk apa dijemput seperti anak kecil? Apa kau mau membantahku, Nyonya Louis? Hehehe, tidak Tuan Louis. Apapun itu perintah Anda, saya pasti akan menurutinya. Baguslah Nyonya Louis yang penurut, sampai jumpa sebentar lagi. Panggilan pun terputus. Winda merasa pipinya mulai memanas. Setelah berbicara di telepon dengan John membuatnya semakin semangat untuk segera pulang kerja dan bertemu dengan pria dingin itu. Dipanggil dengan sebutan Nyonya Louis oleh John. Membuat jantungnya berdegup kencang. Apakah ini yang dinamakan jatuh cinta yang sebenarnya? Dia sangat menggemaskan, gumamnya seraya merapikan meja kerja. Winda tak berhenti tersenyum dan tertawa. Jika mengingat wajah John yang sedang bermanja-manja dan melontarkan kata-kata manis. La menghela nafas malas ketika mendengar suara langkah kaki dan aroma minyak wangi yang begitu pekat mendekatinya. Winda sangat tahu itu siapa, yang tak lain adalah Hana. Nona Winda, sapa Hana padanya. Winda mendongakkan kepalanya menatap Hana dengan wajah datar. Ada apa lagi Nona Hana? Apa tidak cukup pelajaran yang sudah aku berikan padamu tadi pagi? Wajah Hana memerah, dadanya berdebar kencang. Menahan amarahnya. Ingin sekali dia menamparkan wajah Winda. Namun diurungkan niatnya itu, karena rasa takut yang dia rasakan.
Mengingat bagaimana gadis itu membuat tangannya kesakitan bahkan hampir mematahkannya. Ia pun segera melenggang pergi meninggalkan Winda. Dasar wanita aneh, cibir Winda sambil geleng-geleng kepala menatap kepergian Hana. La pun kembali merapikan meja kerjanya sama seperti karyawan yang lain. Mereka semua sedang bersiap-siap untuk segera pulang. Ponsel Winda kembali berdering. Dia kira itu adalah John, tanpa melihat ia langsung menerimanya. Apakah kau sangat merindukanku hingga tidak bisa sabar sedikit Tuan John Lewis? Ucap Winda. Hening dalam beberapa detik. Hahaha, kau terdengar sangat bahagia. Apakah John Lewis sudah menyatakan cintanya padamu? Atau jangan-jangan kalian berdua sudah mulai mengungkapkan rasa cinta masing-masing? Sungguh luar biasa. Winda terkejut saat mendengar suara aneh yang berada di seberang panggilan itu. Suara itu bukan suara John. Winda pun segera melihat ke layar ponsel, ternyata benar bukan John yang sudah menelponnya. Ada apa Nona Winda? Bukan maksud saya Nyonya Lewis. Jangan main-main padaku, mau apa lagi kau menelponku? Bukankah aku sudah pernah bilang, aku tidak peduli dengan ancamanmu. Jika kau hendak memberitahu mengenai ayahku pada John, silahkan saja, aku tidak takut. Karena dia sudah tahu semua hal tentangku. Sampai kapanpun aku tidak akan meninggalkan John, meskipun nyawaku taruhannya. Hahaha, kau sangat percaya diri rupanya. Brengsek, dasar pengecut. Jika kau berani sekarang juga hadapi aku. Jangan cuman hanya bisa menggertak dari panggilan. Cuy, orang sepertimu sangatlah menjijikan. 26 tahun yang lalu, terjadi kecelakaan maut di Jalan X. Korbannya adalah sepasang suami istri, sang suami berhasil selamat. Namun sang istri tidak bisa diselamatkan. Untung saja anak yang berada di dalam kandungannya berhasil diselamatkan. Apa maksudmu? Kau pura-pura tidak tahu atau memang kau tidak pernah mendengar cerita itu sebelumnya? Winda terdiam memikirkan apa yang barusan dikatakan orang asing itu. Ia pun teringat akan kisah hidup John. Sama persis yang pernah diceritakan pria dingin itu padanya. Tentang kecelakaan orang tuanya, yang menewaskan sang ibu. Apakah yang kau maksud adalah kecelakaan tragis Tuan Kevin Lewis dan Nyonya Mia Lewis? Wah, kau hebat Nona Winda. Cepat juga kau tanggap. Winda mengernyit merasa heran sekaligus bingung. Terlebih saat mendengar suara tepukan tangan orang asing itu di dalam panggilan. Bersambung.